Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmadi. Saya berasal dari kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi ejaan yang disempurnakan. Nah, sebelum masuk ke inti materi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan terlebih dahulu. Nah, ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasi dan mempunyai makna. Nah, secara umum, ejaan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa termasuk pemisahan dan penggabungan yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Nah, sedangkan secara khusus, ejaan adalah perlambangan bunyi bahasa dengan huruf-huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Nah, kemudian ejaan memiliki 3 aspek. Yang pertama aspek fonologis, fonem atau huruf. Nah, yang kedua aspek morfologis, meliputi morfem atau kata. Nah, yang ketiga aspek sintaksis, yaitu tanda baca. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan tentang ejaan yang disempurnakan, kita harus mengenal dulu tentang huruf-huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang sudah biasa kita kenal, yaitu meliputi 26 huruf. Contohnya seperti A, B, C, dan D, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah biasa disebut huruf tunggal. Contohnya yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, yang selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf-huruf di luar dari huruf vokal. Kemudian yang selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan, yaitu contohnya seperti pada tabel tersebut KH, contoh pemakaian dalam kata khusus. Kemudian NG pada kata ngarai, NY pada kata nyata, dan SY pada kata syarat. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf diftong, atau yang biasa kita kenal dengan gabungan dari 2 huruf vokal. Nah, contoh dari huruf diftong tersebut yaitu AI, AU, EI, dan OI. Nah, untuk contoh-contoh kalimatnya bisa dilihat pada tabel dalam video ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi inti, yaitu pengertian EYD. Nah, apa itu EYD? EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan huruf serapan. Nah, kapan EYD itu mulai berlaku? EYD mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1972 hingga tahun 2015. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam EYD yaitu pemakaian huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan penulisan huruf serapan. Selanjutnya adalah ejaan apa saja yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Penulisannya memang Ophuijsen, tapi J di sini dibaca Y, jadi kita baca Van Ophuijsen. Ejaan ini lahir pada tahun 1901 oleh Profesor Charles Van Ophuijsen. Nah, tujuan dari dicetuskannya ejaan Van Ophuijsen adalah agar bangsa Belanda pada saat itu lebih mudah memahami pengucapan kata Melayu dan Indonesia yang sering diucapkan oleh warga-warga pada saat itu. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Nah, ini adalah foto dari Raden Suwandi, yaitu pencetus dari ejaan Suwandi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan Republik. Ejaan ini muncul pada tahun 1959
Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Melayu Indonesia. Nah, pada tabel ini kita akan melihat perbandingan dari penggunaan huruf pada masing-masing tahun berlakunya ejaan. Yang pertama kita ambil contoh adalah huruf J. Huruf J pada masa ejaan Opuisen dan ejaan Swandi itu digunakan untuk menggantikan huruf Y. Nah, kemudian sejak berlakunya ejaan pembaruan hingga ejaan yang disempurnakan, fungsi huruf J itu sudah tidak lagi digunakan. Nah, dialihfungsikan dengan huruf Y. Kemudian yang kedua adalah huruf DJ. Huruf DJ ini sebenarnya untuk menggantikan fungsi dari huruf J yang bisa kita lihat pada tabel gambar berikut. Kemudian yang ketiga adalah huruf NJ. Huruf NJ dahulu digunakan untuk menggantikan fungsi dari huruf gabungan dari N dan Y yang biasa kita gunakan untuk menyebut kata nyonya. Nah, silakan teman-teman lihat perbandingan penggunaan huruf mulai dari berlakunya ejaan Van Ophuijsen sampai ejaan yang disempurnakan. Itu tentunya ada perubahan-perubahan dari fungsi-fungsi huruf tersebut.